umurana wa sabbit imanana wa hasin akhlaqana wa sihhati jasadana warzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atudhikul absar latiful khabir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ma yanfa'una zidna ilma. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, cerita nama teh Bu. Pentingnya agama. Penting tak agama teh? Kenawan. Sumber apa? Petunjuk. Ayah itu bukan agama tapi mengenang petunjuk. Iya. Jadi pentingnya agama itu buat apa? Informasi. Sarana apa? Apa mereka anu teu beragama teu berhubungan? Ya, cemburan itu sakada cermeun mah. Ya, kan aya anu seperti apa itu teh kalau apa yoga dan sebagainya. Kan mereka itu teh ada hubungan. Orang itu juga orang apa? Orang Hindu, orang Buddha itu juga kan punya hubungan dengan Tuhan mereka. Yang menurut mereka adalah Tuhannya. Nah sekarang kita di Islam itu fungsi agama itu apa gitu. Oke baik, daripada Hesi ngejawab kita awali dengan surat An-Nahl ayat 78. An-Nahl surat An-Nahl ayat 78. Sudah ketemu? Jangan. Tuh. 116 ayat 78. Sudah? Ya. Oke, lihat Qurannya. Min atus minta surat 111 min. 116. Surat 16 ayat 78. Surat nomor 16 nih. Ayat 78 nih. Oke, sudah? Coba lihat Qurannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum. Dan Allah lah akhrajakum yang telah mengeluarkan kamu min butuni ummahatikum tina perut-perut ibumu. Jadi yang mengeluarkan seseorang dari perut ibunya itu
bukan paraji, bukan bidan, bukan suster, bukan, tapi yang mengeluarkannya adalah Allah. Kalau Pak Haji mau nanya, kita teh modal manusia apa? Bukan modal teh orang. Aya modal urang. Naon bodong. Jadi modal kita itu bodong. Nah, begitu lahir ke muka bumi, latak lamuna syai'a, tidak tahu apa. Jadi modal urang teh naon? Bodong. Teu nyaho naon-naon, bener ieu teh indung, bener ieu teh bapak, gitu. Nah, kita tidak tahu. Urang bisa nyaho teh saha cing? Cek saha beja kan? Iya. Ngan bejana anu mutawatir gitu. Beja anu bisa dipercaya. Apakah benar ini ibu kita? Apakah ini benar bapak kita? Gitu. Kan seperti anu diasuh dari bayi, dia tidak tahu kan mana ibunya mana bapaknya nganu ngasuhna teh ieu. Jadi dia mah mengaku teh ieu ibuna teh, ieu bapakna teh, disangkana mah eta. Tapi setelah gede baru dia disampaikan gitu kan. Bapak kamu teh itu, ibu kamu teh itu, gitu. Dan memang harus itu. Jadi setelah mulai usia balik itu harus disampaikan. Sebab kita haram, termasuk maaf ibu, sama laki-laki juga sama, tapi beda kalau ibu. Salah satu ciri perempuan walaupun dia getol ibadah yang sulit masuk surga adalah dia mengaku keturunan orang lain. Perempuan kan perempuan mah kudu diwalian, ya kan? Nah saya teh anaknya si Anu, padahal bukan. Gitu. Dia mengaku padahal lain. Tak eta teh sulit untuk masuk surga. Jadi ada 6 ciri wanita yang sulit masuk surga. Salah satu yang 6 itu kalau dia mengaku keturunan orang lain. Da gengsi disebut ka ieu mah bapakna, gengsi ka ieu disebut indukna, disebut teh ngaranna. Malah teu kagok, itu putra Pak Jokowi. Nah itu teh haram itu. Sama kita laki-laki juga sama, tapi laki-laki itu tidak ada akibat seperti yang disebutkan. Kan kalau untuk masuk surga saja perempuan itu lebih ringan kan ketimbang laki-laki. Ya, ringan tuh. Ringan, seperti kemarin teh. Seperti aya opat, hiji ngajaga sholat 5 waktu. Kedua puasa sabulan dina bulan Ramadan. Kade 3 poe puasana. Nu katilu menjaga farji, menjaga aurat dan seterusnya. Yang keempat taat sama suami. Sudah itu opat teh nepika disebut dina hadis dia mau masuk pintu mana ke surga teh gitu. Kan di surga teh ada pintu ini. Seperti ada pintu orang yang berpuasa disebut pintu Ar-Rayyan gitu kan. Tuh perempuan itu beda dengan laki. Jadi enteng tuh bagi perempuan. Enteng kalau mau masuk surga opat kan. Tapi ada yang bisa jadi susah untuk masuk surga. Nah, salah satunya adalah kalau dia mengaku keturunan orang lain. Kembalikan karena pertanyaan tadi. Wallahu dan Allah lah akhrajakum yang telah mengeluarkan kamu min butuni ummahatikum dari perut-perut ibumu la ta'lamuna syai'a teu apal naon. Jadi kita tidak tahu benar ini ibu kita, benar ini bapak kita. Sok kalau mau aya nu tahu persis gitu. Itu beda. Nah, sekarang ada teknologi yang canggih. Nah, DNA-nya sarua teh. Oh, sarua. Jadi lain bidan, lain paraji, lain dokter, tapi saha? Allah. Mata kurangnya kudu berterima kasih ke Allah teh.
lahir orang ke alam dunia dihadirkan usaha ku Allah. Termasuk orang diberi anggota tubuh yang sempurna. Itu disebut naon? Nikmatul ijad. Nikmat yang pertama. Nah diberi sempurna dia. Kan ada yang dari begitu lahir cacat kan? Ada maaf ini contoh saja. Ada lahir punya jamaah, anaknya teh maaf ya ininya tuh telinga nanti itu dah, naon teh nutup gitu dah. Itu kalau si anak itu nanya, mama, ya kenapa nggak susi buat macam kenapa ya telinganya begini? Kalau orang lain mah enggak, curi kasih ibu aja. Nah, kita diberi sempurna, itu disebut nama nikmatul ijad. Di samping nikmatul ijad, ada yang disebut dengan nikmatul imdad. Apa nikmatul imdad? Nikmat yang kedua untuk menyempurnakan nikmat yang pertama. Jing lamun airnya diberi telinga, terus dia bisa tidak bisa mendengar. Nikmat halus ini cerita nggak kuping aja. Nah begitu lahir ke muka bumi latak lamuna syai'a, kita tidak tahu apa. Jadi modal beratnya mana bodoh itu sahabat itu bodoh asalnya. Nah terus wajah alakumus sam'a. Nah mulailah oleh Allah difungsikan, dia punya telinga, sam'a, dia bisa mendengar. Jadi mulailah difungsikan apa? Pendengaran. Maka kalau ayah bayi gitu kan, terus ini suara ini. Terus ada suara yang berbeda. Biasanya sok cerita habis. Ceri, kenapa kaget? Sebab aneh gitu. Nah ini kan pemberian Allah gitu kan. Wah, ya letak ayaman arafa nafsahu arafa robahu. Kalau kita bisa mengenal diri kita akan mengenal Tuhannya. Beda itu biasa Allah. Wah, semua kebayar. Terbiasa Allah, biasa hidung bapak lah. Ya, biasa hidung bapak kebayar mah. Setelah diberikan pendengaran, wal absara, Allah memberikan penglihatan. Jadi bisa ningali panonna teh mulai dah dirawe-rawe dalam diberi mainan teh gitu kan. Dia teh karena penglihatannya itu bertahap namun pasti mulai difungsikan ku Allah. Beda jeung hayam gitu kan. Begitu lahir langsung atau domba gitu kan. Ya. Domba mah teu kudu meuli rorodaan. Teu kudu dilatih berjalan nya. Aya teh domba teh merodang heula. Dengan jalan terus merodang terus. Nah, beda itu mah insting gitu kan. Oke. Nah ibu bapak, jadi dua pendengaran ini sangat vital, dua panca indera ini sangat vital. Vital tidak? Vital. Kenapa? Sebab mau komunikasi bagaimana seseorang kalau dia tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat, kira-kira bisa komunikasi mau? Wah. Kalau dia tidak mendengar, penglihatannya bagus. Dia tidak bisa melihat, pendengarannya hebat gitu. Ia mate kadeni ongko, ya batu ningali. Kira-kira bisa hirup moal. Secara syariat mau mungkin. Dan komunikasi kumaha? Tah dua panca indera itu. Tapi panca indera ini suka bohong gitu. Artinya ada keterbatasan. Sok contoh orang kalau ningali bulan disebut gede atau leutik? Secara mata itu kecil gitu kan? Ya. Malah ada yang bertanya, "Kunaon bulan di luhur coba?" Mun dihantar di budak. Nah, gitu. Mun hesek
jawab dalam dihandap dicok. Ini sakit settingnya. Minnya ya lamun dihandap dicok bodak mah. Cok budak. Nah, kita melihat bulan kecil gitu kan. Terus kalau kita ke pantai, ningali laut, siga nyamuknya di langit tuh. Nah, ini keterbatasan, mata itu ada keterbatasan gitu kan. Ya aduh, ya harus diatur ku Allah teh. Coba lamun urang teh tajam mata kita teh, tapi karena urusan gaib bisa ningali. Wah, riweuhnya teh tuh. Oh, tapi beli bangsa jin, beli bangsa malaikat, gaib ketinggali wah, tuh ku Allah teh diberi keterbatasan. Euy, teu meunang pelebah ieu mah, euy teu meunang. Atau orang diberi poho, kira-kira poho teh anugerah teh. Anugerah, sok bulan puasa. Sok aya teu hayang ngahaja hayang poho. Ya aya wae jelema hayang poho gitu kan ya. Pasti mengingat si bapak yang pokok lagus gua terding mau hadir emangnya hirup kedai gitu mah gara-gara telah jadi sedih. Nah jadi pokok teh anugerah komo bulan roh kan saya menanyakan wajib cenah hari bumi itu berputar tidak? Lehesi ngejelaskeun itu lain kan mawar mah gitu kan. Namun nyebut berputar, dunia cenah abdi teu nampe gitu. Jadi ya itu harus lihat dulu orangnya teh gitu kan. Nya. So kalau orang naik kereta api gitu kan. Kereta api nanu cicing atawa ieu nanu mararaju kan dia. Ya, bakat putarin Pak saya cicing kan? Ya, si galuh ieu bus, urang mah cicing we tang ieu nu maraju nama gitu kan. Jadi harus dilihat dulu ini teh apa? Konstituennya. Jadi bahwa dia kira-kira hati moal. Kalau hadir hati moal. Sok dah anu ayeuna kan aya kapal anu labutnya nya. Kunaon cenah leuwih eta teh. Bahan kempes eta sih. Ayeuna di TV teh berita corona jadi berkurang kan? Iya. Ya, iya ayeuna. Sriwijaya ya ayeuna. Keur usum eta we eta. Oke, kok deui. Ya memang yang namanya hidup pada terus berubah kan. Baheula keur booming batu alit. Mana-mana tuh. Tapi kata Pak Haji lamun jalan ngaji gitu kan. Aya jelema teh anu keur masak we. Gitu ieu we. Jadi kajian teuing teh dahar ge nu penting ieu batu alit ieu. Ya Allah ya Karim. Baheula tah sampai apa itu teh? Ya di Gedung Merdeka teh Asia Afrika teh konferensi Asia Afrika. Ya. Pancen Ramadan naon? Batu ali eta teh eta tiap-tiap naon? Anggota delegasi tiap negara teh diberi cenderamatan teh. Boga batu ali ieu mahal hargana keur bae imah mah ngasaung oge tuh masalah. Reuh di batu ali ayeuna barang kade teh. Tuh ayeuna. Di bunga nu viral. Kantos teh. Nah, ini juga sama. Kembali kepada persoalan tadi. Nah, pusara panca indera ini sering kan lamun ayeuna keur barusu orang rani sariawan terus makan bolu yang manis kira-kira terasa manis terasa pahit. Barusu pahitnya.
Nu pait teh bolona atawa anu ngadaharna. Ya. Padahal bolona mah teu naon, ngan mana keur gering gitu kan. Ya. Dan panca indra teh nyala. Ibu bapak pun dan kalau kita lihat di di Quran itu jelas. Nah, karena panca indra ini punya keterbatasan, maka Allah memberikan apa yang disebut wal afidah, perasaan atau hati. Bulan teh lu kecil teh eta mah ceuk panon da gede sagap jauh. Nah, mulai di sini difungsikeun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Begitu kita lahir ke muka bumi, kita tidak bisa apa-apa, kita tidak tahu apa-apa, kita teh bodoh. Terus waja'alakumus sam'a, Allah berikan pendengaran, berikan penglihatan, bahkan Allah memberikan apa yang disebut dengan wal afidah, perasaan. Rasa itu anugerah dari Allah. Coba kalau sudah tidak ada rasa, konon katanya yang COVID itu adalah tidak ada rasa juga, itu kan. Sok aya teu rasa masukkeun sunu kana itu kan tahu. Gua harus gitu. Nyaho beak sapoto. Bocor eta. Beak sapoto ai innalillahi. Mesti aya rasa. Allah berikan wal afidah. Apa maksud dan tujuannya? La'allakum tashkurun, agar menjadi orang yang bersyukur. Nah, kalau ada orang yang tidak bersyukur, berarti dia mengingkari tentang penciptaannya, tentang kehadirannya dia di muka bumi. Surat nomor bete? Ayat 38. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Biasanya kalau kita mengucap syukur kenapa? Alhamdulillah. Alhamdulillah itu ada dua. Seperti jika kembali ngomong mending lalaunan salah, mending tarik benar. Itu pada kehujanan ditulis jadi akhirnya ada bekuk gitu. Dah macamnya bukit liar tu nanti tu bukit liar tu kan, bukit liar tu, liar, bongan naon, bongan ngaji, betul, mau ngaji, liar, lamun teu ngaji kira-kira liar mah, betul mending ngaji mending teu. Tadi liar. Jadi alhamdulillah ada berapa? Dua. Tuh lah agak sejatuh gitu. Dua tenang main atau biar baca tahu. Itu saya terjawaban apa tuh? Ya. Ari alhamdulillah teh apa artinya teh? Segala apa eta? Jadi ada begini, ada ungkapan terima kasih, ada bentuk pujian. Beda kan? Urang menyebut alhamdulillah teh aya bentuk rasa terima kasih dan ada bentuk pujian. Ya urang ka Allah teh kitu kan? Ya. Sok lamun keluar tas saha naon teh? Alhamdulillahilladzi geus lah. Terus bangun tidur.
Alhamdulillahilladzi geus heula keluar ti WC. Tuh, sarua alhamdulillah memang make gupro naka. Lain guprak naka heuh. Gupro naka. Tapi pendoanya mana? Alhamdulillah. Kenapa? Terima kasih. Ya kan? Nah, ini contoh terima kasih jeung pujian itu beda tuh. Jadi beda tuh pujian jeung terima kasih. Beda. Ye. Si Ocong nih bageur. Gunung nih bageur. Pujian atau terima kasih? Pujian. Terima kasih mata ieu oke, mata nyebut bageur teh ieu tepat pernah berbuat kebaikan. Mata ngucapkeun bageur. Kados teh. Tapi lamun ibu nunung teh meuli geulis. Muji atau berterima kasih? Muji. Itu perbedaan teh atuh nih. Aya keuntungan anu si eta meuli ganteng gitu. Aya keuntungan bagi kita tidak? Tidak. Kalau dia meuli bageur teh karena dia pernah berbuat baik kepada kita. Ya Allah, menara rese. Gila. Ya. Beda kan terima kasih jeung pujian beda tadi. Beda. Lilis meni soleh itu meniti. Karena pernah mendapatkan bagaimana dia baiknya kepada itu. Tak nyebut soleh teh berarti kan? Kartos teh. Iya. Tapi Lilis meni cantik gitu kan. Itu teh ada keuntungan tidak? Tidak. Muji itu mah. Jadi muji jeung muji atau menyanjung dengan terima kasih beda tuh. Beda, tak urangnya kalau itu beda, gitu kan. Katos tuh, kasih karena liur kan itu. Pak Entis beli gagah. Kita pujian atau terima kasih? Pujian. Akhirnya ada keuntungan bagi kita. Pak Entis tegagah? Tidak ada. Tapi lamun Pak Entis meuli berehan. Itu teh pujian atau apa? Terima kasih. Terima kasih karena dia pernah berbuat. Makanya menyebut itu. Karena setelah tahurannya kalau itu sama. Kenapa? Wah, ayeuna urang lamun doa habis makan teh alhamdulillahilladzi amana wa syaqana wa ja'alna minal muslimin. Coba yang memberi makan teh ibu atau bapak? Ini pertanyaan. Sekali pertanyaan. Pertanyaan sekali. Jadi rendah, no, tadi, no. Tenang. Yang memberi makan kepada kita teh ibu kita atau bapak kita? Sekali lagi. Yang ngasih makan kepada kita teh ibu atau bapak kita? Allah yang ngasih makan. Ibu bapak mengasuhkeun mungkul. Ai makan teh melalui apa? Mulut kan. Coba kalau kita mau jujur gitu, di sini tuh di mulut ada apa saja? Pertama gigi, terus lidah, terus air liur. Jangan dianggap enteng tak air liur. Itu kan walaupun bau jigong. Ya, tapi jangan dianggap enteng gitu. Sok ibu ayahnya lamun itu ayah liur kan. Urang kalau mun kada nok belum nongkul biasanya sok melekat ya. Coba kalau kita tiap makan melek itu ya biar kayak asup mah tuh terus nanti kerongkongan air disebut
ya. Ya, tenggorokan, kerongkongan gitu. Nyata gitu. Coba lidah untuk apa? Tadi lidah aja ya kalau di ibarat itu. Kan kayak rasanya, kayak rasakan. Ya. Ada rasa pahit dari mana? Di depan atau di belakang? Tapi orang begitu antara lain kan tulis rasa kan ini. Hebat tuh. Tuh alhamdulillah. Coba, luar biasanya. Harga antara ini teh masakan. Tapi sebut pahit pada acan ngegorong kan itu tapi padahal pahit apa di sini kan? Ya. Hebat tuh kira-kira. Tuhan. Terus gigi untuk apa? Menggigit, memotong, sabang-sabang gitu kan. Makanya orang yang punya giginya palsu, ya, walaupun canggih juga tetap katanya tidak enak ketimbang dengan gigi. Akhirnya hidup juga bapak sok masak-masak ke gigi kan. Yang terima jadi orang. Terima jadi tuh. Terima jadi tuh mata kalau minta pakuran. Lalu kurang ternuhun kalau bina-bina itu sok tapakuran itu baru mulut saja no. Terus sok ayeuna ibu yo punten yo ngomong garis-garis gitu kan malu jauh kan aya demo aya naon deui pola buahan parupa itu ieu terus geus asup ka dieu beda-beda rasana teh beda lah asup belah dulu abis belah dieu gitu teh ya, itu beda-beda langsung kan itu kan. Ya. Hebat ya. Canggih itu. Nah baru ini. Ya kan? Ya Allah ya kami kalau ditapakuran yang urusan mulut saja. Nyarisnya. Pernah pesan tuh? Tuh, itu kan. Ya Allah ya kami. Allah segala-galanya. Karena kita jangan pesimis, harus tetap optimis karena Allah adalah segala-galanya. Allah mustahil dzlim. Walaupun saat ini pandemi belum beres, tapi sekali lagi Allah mustahil dzlim. Rencana Allah itu yang lebih baik daripada rencana manusia. Baiklah, udah mau atau pasti lah. Pasti teh? Pasti. Dan orang hayang mau teh meureun husnul khotimah. Nanti kita bahas ada kematian yang indah. Ada kematian yang indah. Saat aya nu mati teh sulit teh. Kenapa? Karena dia masih ada pikiran kumaha ngomong ke harta, malah dia kumakai mah kalau macam ibu nemenin anak itu kumaha aja. Tapi kumaha kamu betul dengan beda-beda. Makanya kan oleh mau teh supaya wasiatnya ibarat. Seorang suami ngomong ke istrinya, mah mun bapak mau tidak mama dikawin di rumah, coba mual. Kayak mah geus aku mah murah. Kartos teh. Iya. Nah. Keur nyenangkeun hatena. Kita nya. Bapak ge ditanya ya Bapak ditanya. Bapak lamun mama di payun kira-kira Bapak dikawin di rumah. Mungkin harus mau kurang. Kehartos teh. Mau cenah ngajeng jurikan, juri aya oh. Hah? Juri teh aya teh? Aya. Juri gaib teh. Jadi orang teh wajib percayakan gaib. Wajib. Jadi juri teh aya teh. Saya ada setan. Ya.
sahabat mah eta mah yeuna jelema disebut jurig-jurig teh sabat tiap tempat beda-beda. Ieu disebut jurig teh lamun di Jawa Barat, da geus ka Jawa Tengah mah aya di timur eueuh jurig teh. Jurig Di Jawa Tengah naon? Mamadi itu. Di Jawa Barat disebut jurig teh da geus ka Jawa Tengah mah ganti ngaran Mamadi teh ngaranna teh. Jawa Timur naon? Mamadi sarua. Di Jawa Barat aya jurig. Mata urang lamun nyingsiran budak, budak siapa tadi tadi? Urang teh sa jurig-jurig, naon cenah jurig teh? Teu nyaho, lamun diakeun Mamadi teh sieun. Yang beda-beda coba ayeuna lamun ayeuna jurig dari Thailand dan di Cina gitu kan. Biasana warna kulit itu teh hideung atau bodas? Bodas juga situasional dan nyahona itu teh. Terus lamun di Amerika jurigna make dasi teh. Terus lamun di urang jurigna make naon? Urang nanya tuh. Eta urang percaya kan karena itu teh. Nya gitu kan aclok-aclokan teh aya kan. Nya entar di Cina mah gitu kan. Terus makan koneng teh gitu. Tapalkeun tadi cuci. Laan deui kieu deui curug gitu kan. Ya. Tuh urang mah kana jurig percaya. Oke, baikeun deui. Nah, apa maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia, menggalarkan kita ke muka bumi, terus memberikan pendengaran, memberikan apa lagi? Penglihatan, terus memberikan perasaan. Maksud dan tujuannya la'allakum tashkurun, supaya jadi orang yang bersyukur. Oke. Nah, hidup kita ini diawali anak kecil itu dia tergantung pada panca indera. Budak mah lamun nulis cek halus cek budak mah lamun amis, ya kan? Coba dicap kieu, amis. Terus lamun katinggalina halus gitu kan. Nah, eta katinggalina teh burung. Itu budak pasti resep kan? Jadi kehidupan kita itu dimulai dengan panca indera. Bertahap, mulai dia menggunakan akal. Nah, akal. Ternyata akal pun itu masih juga terbatas. Kenapa? Aya jelema nu kitu, aya jelema nu kieu jeung sabangsana mulai turunlah ayat. Allah memberikan tadi wal afidah, perasaan. Untuk apa itu hati? Hati itu untuk menentukan yang benar dan salah. Makanya kalau kita ingin tahu salah dan benar, istafti nafsaka, tanya kepada dirimu. Jadi benar jeung salah teh nanya ka saha? Diri, tanyakan hati. Pertanyaannya sederhana. Adakah ajaran Islam yang bertentangan dengan hati? Tidak. Nyebut tidak sih. Nyebut ada. Ditanya deui. Ada teh. Kan gitunya. Jadi pertanyaannya, adakah ajaran Islam yang bertentangan dengan hati? Tidak. Itu kan saja nanti cek. Tadi walau meneruskan pertanyaan, kurang maka tidak. Benar, sesuai hati nurani. Ayat yang hese in ajaran Islam. Ayat, non hese. Ayat yang bertentangan dengan hati. Banyak tuh, cekil tidak ada, cekil banyak lumayan. Ya, bagaimana memilihnya? Nih, apa banyak apa?
Apa ajaran Islam yang bertentangan dengan hati? Ya kalau saya mah misalnya ada istri dikasih tahu orang tuanya meninggal, kalau dia, nah itu yang kadang-kadang susahnya gitu. Kalau istri kan paling izin dulu dari suami. Di sisi lain istri juga kan itu orang tua yang meninggal kan. Itu bertentangan dengan hati. Karena ini jangan canggih ya, tukang yang pakai HP. Bapak, ya, kita bapak minum abi, minum abi, ya mau bapak, minum apa itu kan? Dia abi mereka itu kalau nelayan, bisa tuh, bisa bertentangan dengan hati. Nah itu jadi kadinya ya. Nah ini panca ini. Ya. Nah terus Allah memberikan apa? Nah sekarang kita akan jam 8 lagi. Nah kita akan membahas nanti dari ini naik ke jujuran. Ayo jujur aja gitu. Sekarang tanya kurang disujudkan. Berusaha. Kurang jujur tegak. Benar jadi kita sholat bagus di mama yang tapi pikiran kamu saja jujur itu. Allah menyebutkan at-tahiyyatul mubarakat shalawatut thayyibatun lillah, segala kehormatan, segala keberkahan, segala kesejahteraan. Tapi pikiran kurang kemana-mana, jujur tertawa. Kira-kira bersatu. Berusaha jujur. Jujur itu mudah atau sulit? Nanti kita akan bahas ke depan. Jadi jujur dalam perkataan, jujur dalam lisan, jujur dalam perbuatan dan seterusnya. Nanti kita akan bahas karena waktunya sudah habis. Jangan bertanya bagi yang tidak paham. Sebab kalau bertanya bagi mereka yang paham, itu paham dan menyaksikan hawa nafsu. Oke? Dan temanya kenal dah. Pentingnya agama Pak Haji, soalnya kemarin secara masuk ke pikiran Dadang itu di kata sama jujur itu termasuk di luar agama yang lain juga diutamakan dengan kejujuran. Tetapi kalau misalkan dengar dan pengetahuan Dadang, agama Islam itu yang diridhoi oleh Allah itu. Nya ada agama mah. Tapi kejujuran mah itu mah bukan monopoli orang Islam. Ayat itu orang kafir jujur. Orang aneh tuh lah meninggalin ayat orang kafir tapi jujur. Aneh tuh lah meninggalin ayat orang Islam tapi jujur. Sok disebut aneh. Aneh tuh lah ayat orang Islam jujur. Aneh tuh. Lamun ayat orang kafir jujur. Jadi jujur terdominasi agama tertentu bukan? Bukan. Hati nurani manusia. Nah, karena semua oleh Allah diberi hati. Pernah dibahas nanti. Oke, jelas tadi. Ya, doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan kami memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.